Masyarakat kita tuh kan kebanyakan ya intinya tuh hal-hal permainan yang tidak baik. Contohnya Maksudnya perjudian, taruhan. Ya, gitu. setiap malam ada namanya orang Madura lak melak namanya itu. Lak melak biasanya itu ada indikasi permainan judi. Iya. Marak banget di kampungnya sampai dulu Pak ya. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan kita di channel Ngopi-Ngopi. Kali ini saya dapat kesempatan untuk berdiskusi dengan seorang tokoh yang mana banyak sekali orang yang menyarankan kita untuk segera mewawancarai ya, ingin mendengar cerita dari tokoh tersebut. Seorang yang sekarang menjabat sebenarnya sebagai RT di salah satu desa yang ada di Bangkalan, tapi kiprah beliau dalam penataan ya, dalam penataan masyarakat, mulai dari dulu dedikasi beliau terhadap perubahan sosial yang lebih baik, ini rupanya banyak menginspirasi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat yang kebetulan banyak kenal dengan circle kita meminta untuk beliau diundang hadir di podcast kita. Dan sekarang beliau sedang bersama kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Selamat sore Pak. Selamat sore. Siapa? Muhammad Ishak ya? Betul sekali. Oke, saya panggil Pak Ishak gak apa ya Pak ya? Ya, lebih enaknya. Oke Pak Ishak, jadi ini banyak sekali teman-teman meminta kita tim Ngopi-Ngopi untuk mewawancarai, meminta sampean untuk menceritakan journey atau perjalanan hidup sampean yang rupanya banyak menginspirasi masyarakat nih Pak. Kita penasaran, gimana tuh Pak? Boleh sampean ceritakan awal mungkin dari kecil atau sampean orang mana begitu Pak dulu Pak? Iya. Ya, terima kasih. Dengan adanya acara Ngopi-Ngopi bersama ini, benar. alangkah baiknya untuk ya kesan-kesan kita semenjak saya terpilih jadi ketua RT yang tepatnya di Desa Banyuaju. Desa Banyuaju, Kampung Caba. Ya, alhamdulillah banyak yang merespon warga. Dalam hal itu saya intinya gampang-gampang aja. Kita tuh jangan mengikat kepada warga. Mengikat kepada warga. Iya. Intinya tuh setiap ada urusan, luaskan urusan masyarakat. Permudah gitu. Permudahlah urusan orang. Ya, insya Allah kami di sini sebagai RT bisa manfaatnya diperluas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sampean memang asli orang sana Pak? Iya. Dari kecil sampean di sana Pak? Saya sejak lahir asli orang Banyuaju. Ya. Okay. Jadi semua pendidikan dan lain sebagainya sampean memang sana Pak ya? Ya, pendidikan di Madura. Tidak pernah misalkan kayak apa namanya Pak ya, ke luar negeri atau apa? Biasanya kan orang-orang di Bangkalan, di Sampang tuh kan banyak ini, enggak Pak ya? Oh, tidak pernah. Ya. Lumrah Mas, saya ini dari rakyat kecil, mana mampu untuk ke luar negeri apabila studi di luar negeri tidak mampu. Terus apa namanya itu Pak? Pendidikan sampean, pendidikan terakhir apa? Terakhir, alhamdulillah sekolah lanjutan atas SLTA. Ya. Apa SLTA-nya Pak? MA biasanya kalau? Bukan, ya sekolah negeri SMA. Oh, sekolah negeri sampean Pak? Sekolah negeri. Luar biasa. Oke. Akhirnya setelah SLTA sampean mulai concern pada pengembangan masyarakat. Mungkin sebelum sampean jadi RT itu gimana awal-awal sampean akhirnya diminta oleh masyarakat untuk membantu seperti itu, bisa diceritakan awal-awal sampean mungkin setelah lulus sekolah gitu Pak? Oh iya. Intinya ya tidak punya perasaan sebesar seperti itu. Ya cukup bergaul dengan masyarakat, bagaimana tingkah laku kita sebagai bermasyarakat yang baik, tata sopan santun kita, ya apa beradab kita ke masyarakat. Yang penting prinsip saya ya intinya tuh harus adat istiadat yang
yang ditetapkan untuk bermasyarakat. Gitu. Sampean selalu menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya memelihara antip asor begitu Pak ya, atau etika begitu Pak ya di dalam masyarakat. Betul. Dan itu sampean selalu konsisten mengkampanyekan itu ke masyarakat. Kenapa Pak sampean kok pengen banget membentuk suatu masyarakat yang beradab di desanya sampean? Ada kejadian apa sebelum sampean? Ya alhamdulillah semenjak ya saya dipilih oleh warga di masyarakat kita tuh kan kebanyakan ya intinya tuh hal-hal permainan yang tidak baik. Contohnya maksudnya perjudian, taruhan. Gitu. Setiap malam ada namanya orang Madura lak melak namanya itu. Lak melak biasanya itu ada indikasi permainan judi. Iya. Marak banget di kampungnya sampean dulu Pak ya. Jadi saya manfaatkan untuk ya apa caranya kita atau saya menindaklanjuti hal seperti itu. Kalau saya boleh ini Pak ya menanggapi, bukannya kalau judi itu ya Pak ya di beberapa desa atau di kampung tuh kan biasanya sudah dari pendahulu. Nah, cara sampean bahasanya itu memberantas lah judi itu, bisa sampean ceritakan yang sampean lakukan sampai akhirnya perjudian di kampungnya sampean mulai surut begitu. Terima kasih. Untuk itu hal ya memang perlu kesabaran dan perlu keberanian lah. Intinya bukan hal keberanian untuk bertengkar gitu-gitu. Bukan nantang-nantang gitu Pak ya. Nantang gitu. Intinya kan semua orang itu di hati nuraninya punya hati yang baik kan gitu. Mesti ada niat baik. Cuma kan barangkali keadaan, barangkali perekonomian, intinya terjerumus jadi seperti itu. Nah, untuk saya berperan sebagai RT yang cukup mengawal. Intinya jangan ada permainan di sini. Gitu aja. Dan sampean konsisten untuk menekankan itu. Dan setelah sampean concern untuk memberantas perjudian di kampung sampean, sekarang sudah clean itu. Ya alhamdulillah sudah sama sekali tidak ada. Itu tepat di kampung saya sudah nggak ada namanya lak-melak untuk permainan judi. Luar biasa. Alhamdulillah ini berkat ya yang Maha Kuasa juga. Tapi karena ini Pak, memang orang-orang itu memfigurkan sampean. Ini kalau nggak ada Pak Ishak misalkan, atau tidak ada yang bisa nangani problem ini selain sampean gitu. Apa yang membedakan cara sampean ya dengan orang-orang lain sehingga orang lain tuh nggak mempan gitu? Tapi pas kesampean ini dimanut gitu orang-orang. Gimana tuh Pak? Ya intinya kalau menurut saya ya pertama itu ya menggalang untuk pendekatan dulu. Pendekatan sambil lalu ya apa caranya untuk membidik beliau-beliaunya yang sekiranya tidak mampu atau tidak mau terus melanjutkan hal yang tidak baik itu. Jadi terus kesabaran saya terus melanjutkan seperti itu. Berarti sampean tidak memusuhi orang-orang yang ini, tapi malah mendekati. Pasti kan mengkal itu kan Pak ya, nggak mau kayak gitu karena udah hobi atau kebiasaan. Tapi sampean tetap sabar untuk melanjutkan ininya memberantas intinya seperti perjudian itu kan intinya kalau di masyarakat sampai berkembang kan untuk generasi mudanya nanti benar kan tidak baik juga. Benar bahaya untuk regenerasi itu karena dianggap ya udah memang seperti itulah nanti masa depan kita begitu kan oleh pemuda. Dan alhamdulillah sampean sudah mampu ya menangani ini dan banyak orang berterima kasih terhadap Pak Ishak ini teman-teman. Selanjutnya saya ingin berdiskusi dengan Pak Ishak berkenaan dengan pembangunan Mbak di daerah. Sampean banyak teman-teman bilang kalau Pak Ishak itu Mas beliau itu tidak menunggu dana dari atasan turun. Apa yang dijadikan ini bersama, hajat bersama masyarakat, dia selalu upayakan Mas. Bahkan beliau concern untuk penggalangan dana swadaya begitu. Itu gimana tuh Pak Hamdan Pak? Ya alhamdulillah ya. Siapa? Saya juga ya berkonsentrasi karena niat dan tujuan saya untuk
ya apa untuk memajukan intinya masyarakat Kampung Jaba itu biar intinya lebih gitu, lebih intinya tuh lebih baik dalam hal perekonomian, dalam betul. penerangan, untuk jalan-jalan bisa terang semua. Iya. Karena di daerah sana itu mungkin soal penerangan menjadi isu gitu Pak ya. Memang agak kurang gitu ya. aja. Benar. Ya kebetulan memang waktu itu ada salah satu rekan intinya dalam keluarga juga mengajukan ke kita untuk membuat proposal hal-hal yang untuk pembangunan, ya tepatnya di kuburan itu. Di kuburan. Jadi pondasi kuburan plus pagarnya. Luar biasa. Ya alhamdulillah tercapai juga, bantuan dari negara juga, pemerintah juga. Iya. Meskipun, tapi inisiatifnya itu Pak ya yang paling ini. Ya itu memang harus ada unsur kesabaran juga. Biarpun berapa tahun semenjak saya jadi RT, Iya Pak. sampai tahun berapa itu 2019 2020 baru terrealisasi pembangunan itu. Subhanallah. Tapi sampean konsisten gitu Pak ya, sampean nggak merasa berat hati kayak. Dan memang apalagi kalau di kampung tuh saya sepakat banget teman-teman, karena memang perspektif orang tuh beda-beda, dan rata-rata biasanya kalau di kampung di Madura itu orang-orang tua itu pendidikannya kan belum bagus Pak ya. Jadi masih pakai biasanya gitu kan, biasanya dulunya kayak itu. Jadi untuk dikasih pemahaman tuh agak sulit, makanya butuh banget kesabaran seperti yang sampean lakukan. Memang butuh banget kesabaran dan telaten untuk ya namanya pemikiran, namanya sudah berkeluarga kan kemana-mana. Tapi kalau sudah diniatkan, intinya kalau sudah diniatkan dalam hati, ingin membangun apapun, insya Allah menghendaki. Alhamdulillah. Dan seperti ini nanti kedepannya ini ada PT BTS yang memang lahannya itu bertepatan dengan kampung saya sendiri. Jadi kami juga ikut berkolaborasi, intinya ya apa namanya biar sama-sama bekerja, sama-sama punya penghasilan. Itu sangat membantu untuk perekonomian masyarakat. Betul. Alhamdulillah. Dan sampean mesti ciri khasnya Pak Ishak ini teman-teman, ketika beliau tuh sudah menangani sesuatu begitu, biasanya sampean ini dengan serius sampai jadi gitu Pak ya. Iya. Ya bukan saya sendiri ya, intinya ada rekan-rekan banyak lah di kampung saya itu. Sampean memelihara itu mau menyarankan saya. Benar. Intinya itu mari berkembang gitu aja. Sampean terbuka terhadap anak-anak muda yang dan banyak yang bilang beliau ini suka berdiskusi loh teman-teman, meskipun beliau seorang RT dan ini, tapi sampean tuh terbuka, senang sampean diskusi dengan teman-teman gitu Pak. Ya intinya tuh kita tuh kalau tujuan baik buat apa kan gitu aja. Kalau tujuan yang hal-hal yang tidak positif ya jangan gitu aja. Jangan gitu. Bahkan ya alhamdulillah di kampung saya itu banyak rekan-rekan yang mau itu berdiskusi secara mau menunjang masyarakat biar berkembang gitu aja. Dan itu mulai bagus berarti Pak ya, dibentuk di sana ya, masyarakatnya itu. Ya alhamdulillah, biar kita tuh di masyarakat kita tuh sama-sama intinya biar melihat lah. Intinya tuh tidak perlu untuk intinya tuh cari bantuan gini. Penting sudah melihat apa jauh kiranya seperti apa. Nanti masyarakat kan sudah menilai sendiri. Ya betul. Jadi sampean itu nggak perlu kayak harus nge-publish apa yang sudah sampean lakukan, pencapaian, tapi lebih ke teladan sampean Pak ya. Lebih kalau Pak Ishak ini teman-teman katanya pemimpin yang sebenarnya enggan untuk bosi gitu Pak ya, nyuruh gini, tapi lebih memberikan contoh begitu Pak ya. Iya. Itu karena memang sebaik-baik pemimpin itu adalah mereka yang mampu memberikan contoh kepada yang dipimpinnya begitu. Kalau sampean kan lama banget ini Pak, atau bisa dikatakan seorang yang asli desa sana. Kalau sampean pribadi Pak, harapan sampean untuk masyarakat di desa sana, di kampung sana, atau spesifiknya itu apa harapan sampean untuk masyarakat sana?
Itu masalah apanya? Pembangunannya Pak? Untuk Dalam banyak hal, sampean ingin masyarakat itu seperti apa nantinya, begitu Pak? Apa mungkin dari pendidikannya, kamu? ya intinya kalau pembangunannya ya masih banyak tujuan kami di Kampung Caba itu ya karena berdekatan dengan laut ya. Oh, Laut. itu di dekat Kamal itu Pak ya? Iya. Jadi kalau air pasang itu warga kami juga mengalami kesusahan karena banjir. Oh ya Allah, ya. Kalau air pasang itu. Kalau air pasang banjir di sana Pak? Iya, jadi banyak sekali kalau hal-hal ya kurang untuk pembangunan kurang. Berarti sampean punya harapan ke depan pembangunan di kampung sana itu lebih baik lagi? Insya Allah. Ya. Kalau pendidikan mungkin Pak? Ya pendidikan ya intinya tuh tergantung dari masyarakatnya maunya bagaimana kan gitu. Tapi kalau kami sebagai RT yang maunya intinya tuh meskipun di jenjang seperti saya SLTA untuk cita-cita harus setinggi-tingginya. Ya benar. Sampean mesti menyampaikan ke teman-teman tuh betapa pentingnya punya cita-cita yang tinggi, terutama ya pendidikan begitu Pak ya, dan lain sebagainya. Oke, dan saya mendengar tadi dari diskusi teman-teman bahwa beliau itu sebentar lagi akan punya acara di kampungnya sampean Pak. Iya. Ini bagian dari karakter beliau yang menghargai kultur masyarakat sana. Karena kultur masyarakat di desa, terutama di Madura sebenarnya Pak ya, tentang religi, tentang keagamaan itu tinggi. Beliau itu sering sekali membuat acara-acara yang menyokong, yang mendukung gairah masyarakat tersebut. Sehingga kalau tidak salah pada bulan Maret depan ini, sampean ada hajat apa bisa disampaikan Pak? Ya insya Allah. Ya berkat intinya itu keniatan masyarakat di kampung saya setiap tahunnya diadakan acara. Oh itu setiap tahun Pak ya? Iya. Oke. Hall Bujuk. Hall Bujuk Gunung, Bujuk Caba, dan Bujuk Sayyid. Subhanallah. Iya. Di kampung Caba. Ya itu yang alhamdulillah sudah dibangun untuk pagar dan yang kuburan tadi tuh Pak ya, tempat pemakaman. Oke, nanti konsep acaranya itu gimana Pak? Pelaksanaan hallnya itu gimana rencananya Pak? Ya alhamdulillah. Ya sebenarnya intinya kalau dibandingkan yang dulu-dulu ini ada intinya itu lebih akbar lah intinya. Berarti ini mau dibuat besar-besaran gitu Pak? Karena sempat juga berkolaborasi dengan namanya sekarang Faharsmania Kamal. Faharsmania Kamal. Kebetulan memang miladnya Faharsmania Kamal dan miladnya Seher Mania Kamal ketiga. Luar biasa. Berarti ini mau dibuat besar-besaran, ini gabungan dengan beberapa organisasi daerah di kampung atau desa. Akhirnya ini memang mau kira-kira berapa nih Pak untuk nanti mendatangkan apa namanya itu ya? Jamaahnya ini Pak. Ya insya Allah kurang lebih 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. Itu dari Kabupaten Bangkalan juga. Itu butuh persiapan yang luar biasa banget sampean berarti Pak ya. Iya, perlu persiapan yang sangat-sangat menggairahkan. Mantap. Oke, dan sekarang sampean lagi concern untuk mempersiapkan itu Pak. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa saling support Pak untuk acaranya sampean, karena ini sangat bagus teman-teman. Ini sudah menjadi kultur di Madura. Boleh dulu dipersilahkan Pak untuk diminum kopinya atau airnya ini Pak. Ngopi dulu. Terima kasih atas ini kopi dan airnya disupport oleh Bariklana Pak. Alhamdulillah, Bariklana. Kopinya juga Bariklana ya? Bariklana. Menarik, mantap Pak. Airnya dulu Bariklana.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin karena obrolan kita sudah mulai menarik teman-teman, banyak yang sudah kita obrolin tadi. Saya lebih sekarang itu pengen nanya ini sih ke Samban. Samban ini kan tipikal seorang pemimpin di desa Pak ya, atau di kampung itu. Menurut sampean gimana sih Pak menjadi pemimpin yang baik gitu? Kalau menurut saya ya simpel-simpel aja lah. Yang penting kita saya bertanggung jawab apa yang saya pimpin sesuai aturan di masyarakat. Jadi intinya sepertinya kita tuh sebagai RT kan cukup kampung kan gitu aja. Ya intinya harus seperti tadi itu. Ya kita jangan berlenggang-lenggang tangan. Harus ikut. Jangan malas-malasan. Harus ikut namanya bekerja. Kalau umpamanya ada aturan kerja bakti setiap minggunya atau setiap bulannya, ya harus ikut bekerja bakti. Berbaur dengan masyarakat. Berbaur langsung dengan masyarakat. Itu intinya Pak. Intinya tanggung jawab, jangan males-malesan dan jangan ngegap gitu mentang-mentang kita ini pemimpin, terus itu masyarakat. Ya udah biar dikerjakan ini, tapi harus ikut serta bersama masyarakat. Ya, intinya ya apapun, keluhan apapun di warga, kita kan sebagai aspirasi, menampung aspirasi. Jadi kita menampung aspirasi yang kiranya ya apa, langsung kita ke kepala desa. Berarti terbuka sampean untuk misalkan masyarakat lagi ada keluhan apa, begitu Pak ya. Dan sampean sampaikan beneran itu ke kepala desa begitu Pak. Sehingga penanganannya lebih tepat begitu Pak. Karena kalau memang sudah dekat dengan masyarakat, dan masyarakat tidak enggan Pak untuk bercerita dengan sampean. Ya intinya masyarakat atau warga kan tidak boleh takut kepada kita kan. Penting wis siapa saya kan gitu. Benar. Intinya sama-sama manusianya, ayo kita sama-sama jalin persahabatan baik kepada yang muda, kepada yang tua, sesepuh. Ya intinya kalau ke sesepuh kan ada nilai-nilai sendiri, etika kita, semacam itu. Yang penting seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman kehadiran Pak Ishak ya, sekarang yang menjabat sebagai RT tapi memang dikenal sebagai figur yang bertanggung jawab, yang selalu berbaur dengan masyarakat dan menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga Pak Ishak ini tidak hanya dikenal karena jabatannya, tapi memang karena teladan dari beliau yang selalu konsisten dalam pengawalan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Oke, mungkin itu saja obrolan dari kami tentang bagaimana kiprah seorang Pak Ishak. Semoga Pak, apa yang sampean cita-citakan oleh karena kebaikan sampean terhadap masyarakat selama ini bisa tercapai begitu Pak ya. Dan semoga nanti kita bisa selalu melihat perbaikan demi perbaikan di desa atau di kampungnya sampean. Oke, mungkin itu saja teman-teman obrolan yang sangat menarik antara saya dengan Pak Ishak. Saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan ini untuk digunakan dalam keseharian teman-teman. Itu saja mungkin dari kami. Salam ngopi-ngopi, ngobrol penuh inspirasi.